'Cause my demons tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put an end to. Halo guys, balik lagi ke channel CJM. Dan di video kali ini gue bakal melakukan sedikit pembahasan tentang logo baru Juventus yang pasti kalian udah pernah lihat lah, either di sosial media atau di mana. Pokoknya ini benar-benar kemarin sempat geger juga di sosial media karena mayoritas dari nggak cuman fans Juventus gitu loh, kayak orang-orang yang lihat juga orang-orang awam ataupun orang-orang yang sebenarnya bukan dukung Juventus tapi ngerti sepak bola, kayak mereka bilang bahwa ini tuh sebenarnya bukan logo gitu loh. Jadi pokoknya kalau misalkan lihat, emang sebenarnya desain ini tuh agak berbeda dari logo-logo Juventus sebelumnya, karena sebenarnya logo Juventus itu dari dulu, dari awal masa Juventus tuh ada di tahun 1905 itu logonya kayak emang udah identik dengan logo bentuk oval. Jadi bukan bulat, bukan lingkaran tapi oval, terus juga ada tulisan Juventus dan ada kuda di dalamnya. Dan itu tuh emang udah dari tahun-tahun kayak gitu, kayak dari 1905 sampai 2004 kemarin terakhir tuh emang logonya kayak gitu bentuknya. Dan di tahun 2004 itu logo baru yang kalian kemarin lihat atau yang masih dipakai Juventus saat ini itu logo terakhir sebelum akhirnya berubah jadi bener-bener kayak ya hilang semuanya, ovalnya hilang dan juga gambar kuda di dalamnya pun hilang. Dan ini emang sempet jadi bener-bener perbincangan di sosial media karena ya mayoritas dari khususnya fans Juventus nggak senang dengan logo ini, karena logo ini dianggap kayak bener-bener ngilangin identitas dari sejarah klub tersebut yang emang udah berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun bahkan udah ada di Italia dan salah satu klub terbesar di Italia gitu loh. Bahkan Juventus kayaknya adalah klub kedua tertua di Italia deh kalau nggak salah, di tanah Italia. Jadi emang ya istilahnya kayak bener-bener logo ini juga gue sebenarnya pertama kali gue liat kaget sih, karena kayak yakin nih kayak gini logonya. Karena kalau misalnya kalian sadar nih, misalnya kayak misalnya jersey yang sekarang gue pakai nih, dia kan ada di kiri itu ada badge dari klubnya, dan di kanan tuh biasa ada brand dari misalnya brand bajunya Nike, Adidas segala macam. Nah kalau misalnya kalian bayangin nih jersey Juventus musim depan, berarti di kanan ada misalnya badge Nike-nya atau brand dari bajunya, dan di kiri ada logo dari Juventus. Dan menurut gua kayak jadi nggak terlalu beda gitu loh, karena logo di kanan sama kiri jadi beda tipis banget. Itu karena sama-sama kayak, karena kalau biasanya nih emang logo-logo kayak brand segala macam itu logo-logo simple. Kalian lihat aja logo Puma, Adidas dan juga Nike contohnya. Dan logo klub itu biasanya kayak yang lebih ribet lah istilahnya, dan pasti berbentuk bulat atau oval lah mayoritas, atau kayak perisai gitu, itu banyak banget kayak gitu. Tapi sekarang bakal berubah dan gue sebenarnya kayak nggak sabar sih pengen lihat Juventus musim depan jersey kayak gimana, karena yang pasti perubahan logo ini juga pasti bakal bikin mereka berubah secara tampak luar, dan juga dari jersey juga pasti harus berubah lah, harus menyesuaikan ke logo itu. Tapi ini dari opini gue, pendapat pribadi gue sebenarnya kayak nggak terlalu nganggap itu jelek sih, walaupun sebenarnya ya emang beda aja dari biasanya. Tapi salah satu petinggi klub Juventus juga sempat ngomong kemarin di pas peluncuran klub kalau ini sebenarnya tujuannya adalah pengen mendekatkan Juventus ke masyarakat luas, ke masyarakat yang bukan pendukung klub sepak bola atau bukan orang yang ngerti sepak bola gitu loh. Jadi emang sebenarnya ada juga kemarin orang yang bilang kalau sebenarnya logo ini tuh bukan sebuah logo tapi ini kayak jadi sebuah brand gitu loh. Ini bener, emang itu tujuan dari Juventus bikin logo kayak gini. Jadi istilahnya kayak mereka pengen bikin J itu sebagai brand. Jadi setiap kali kalian lihat huruf J atau gimana ya, itu identiknya ke Juventus gitu loh. Itu tujuan dari mereka sebenarnya. Dan gua pun setuju sama hal ini karena emang ini kita udah masuk ke era sepak bola modern. Dan menurut gua Juventus bahkan ini udah kayak istilahnya melangkah satu langkah di depan dibanding klub-klub Eropa lainnya. Karena klub Eropa lain pastinya masih pakai logo lama mereka segala macam, walaupun City baru rilis logo, tapi ya itu kayak masih dalam bentuk logo klub sepak bola gitu loh. Dan menurut gue kayak mungkin 5-10 tahun ke depan mungkin ada beberapa klub yang mulai ngikutin langkah Juventus, bikin logo dengan desain simple, elegan, dan kayak emang cuman bener-bener simple, gak seperti logo-logo klub sepak bola pada umumnya. Tapi ini emang tujuannya adalah mau bikin istilahnya kayak logo atau brand dari Juventus ini dikenal ke seluruh dunia, seluruh kalangan orang. Dan ini sebenarnya dari sudut pandang bisnis itu bagus banget, dan ya itu menunjukkan bahwa emang sepak bola tuh udah benar-benar jadi salah satu istilahnya kayak apa ya, kayak tempat buat berbisnis yang sangat bagus gitu loh. Nggak cuma dari sisi pemilik klub atau pemegang saham, tapi juga dari seluruhnya gitu loh, dari pemain, dari staff,
terus jadi pelatih juga, terus dari mau yang ngejual jersey atau apapun lah, semua bisa dibikin bisnis dari sepak bola gitu menurut gue. Jadi ini kayak langkah besar yang diambil Juventus dan gue menghormati itu pastinya. Dan walaupun emang gue bukan fans dari Juventus, tapi gue kayak istilahnya menghargai lah mereka punya ide untuk bikin logo kayak gini. Pasti ada hal yang udah dipikirin, dan bahkan mereka bilang kalau pembuatan logo ini walaupun cuma simpel kayak gitu doang, itu memakan waktu sampai hampir setahun waktunya untuk mereka memikirkan dan konsepnya semuanya. Dan menurut gue kayak ini lumayan oke, dan kita lihat aja nanti selanjutnya gimana jersey musim depan seperti apa, karena logo ini bener-bener beda banget dari crest atau lambang-lambang yang biasa ada di klub sepak bola. Tapi secara keseluruhan menurut gue, mau lihat dari bisnis atau dari manapun, menurut gue lumayan bagus, lumayan oke, dan simple banget. Tapi ini emang cuman kayak mungkin gue doang sih yang bilang kayak gini, karena emang gue tipe orang yang suka tipe-tipe logo yang kayak simple, terus juga kayak elegan, yang gak terlalu ribet, nggak terlalu kayak banyak gambar di dalamnya, kayak misalnya buletan terus banyak banget gambar dan logo sepak bola. Terus sebenarnya gue nggak gitu suka, gue lebih suka ya kayak simpel kayak gini-gini. Dan ya logo Juventus yang nunjukin itu. Jadi gue pengen tahu pendapat kalian gimana, kalian bisa isi voting di kanan atas, ataupun kalian juga bisa komen di bawah pendapat kalian tentang logo Juventus ini, logo baru, khususnya kalian yang emang fans dari Juventus nih, karena gue pengen denger dari kalian apakah kalian tuh sebenarnya suka dengan logo ini atau enggak, dan kalau nggak suka alasannya apa pastinya. Dan gue pengen lihat aja, dan semoga aja dengan munculnya logo baru ini kayak Juventus gak cuman makin berprestasi di bisnis, tapi juga di sepak bola, pasti di Eropa juga. Jadi itu aja mungkin buat video ini, dan gue mungkin bakal lebih sering bikin video-video kayak gini, dimana gue bakal ngomongin kayak 1-2 topik dan lebih ringan istilahnya. Dan ini bakal durasi juga lebih pendek pasti dari video-video gue biasanya di bawah 10 menit. Jadi itu aja buat video ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye. Who wrote the book on goodbye? There's never been a way to make this easy, and there's nothing quite wrong